Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
dahsyatnya Dia dahsyat. Allah kita. Dia dahsyat, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. oh, betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. amin. Tuhan Allah kita. Dia Yesus, dialah Tuhan Allah atas hidup kita. Haleluya. Adakah yang lebih setia, yang penuh kasih selain Engkau Tuhan? Adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir dalam hidupku sampai selamanya. Tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau
Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan melakukan hal yang besar di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, dan di tengah keluarga kita. Soalnya Bapak Ibu, mari pada hari ini kita siapkan hati kita untuk ikut dalam ibadah yang sudah disiapkan, dan mari sama-sama kita menikmati kehadiran Tuhan. Sebab saya percaya Allah ada di tengah-tengah kita semuanya. Mari sama-sama kita satu hati, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tiap-tiap rumah dimanapun jemaat-Mu berada. Dan kami percaya bahwa pada saat hati kami angkat kepadamu. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Pada saat kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja. Kami percaya bahwa anugerah-Mu itu dicurahkan. Kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu itu akan kembali memenuhi hati dan pikiran kami. Dan memberi kepada kami kekuatan yang baru. Sehingga kami boleh dapat melihat hidup kami dengan penuh pengharapan. Karena kami percaya bahwa ada Allah yang menyertai kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani dalam ibadah pada hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah pada saat kami ya Tuhan mengarahkan hati kami kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu itu akan dicurahkan atas kami semua dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami mulai ibadah kami dan kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama muji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa selalu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Lagi. Nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yeay. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Dia yang sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yeay. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau senantiasa bersorak bagi Engkau Tuhan, Allah sumber kemenangan kami, sumber sukacita kami, sumber harapan kami Tuhan. Haleluya. Percayalah, Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Katakan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Yang percaya katakan, sorak-sorai kasih-Nya telah datang. Sekali lagi.
katakan. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Nggak kedengaran, lebih keras lagi katakan. Sorak-sorai karena kasihnya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi sekali lagi katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Karena kasihnya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Great is our God. Mari kita berikan sorak-sorai dan kemuliaan hanya bagi Dia, Allah kita yang besar dan dahsyat. Amin. Mari kita bersama-sama melompat bagi Dia. 1, 2, 3, come on. Katakan bersama, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini doa kami Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan siapa Dia? Great is our God. Woo! Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Semuanya pastikan tangan di atas kepala dan bertepuk tangan. Haleluya. Come on. Ini doa kami Tuhan, lawat setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa.
Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kebangkitan besar akan terjadi. Roh Kudus, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Membakar setiap hati kami Tuhan. Untuk rindu Tuhan akan perkara-perkara-Mu yang ajaib dan besar Tuhan. Cleansed by grace and bought by blood, you redeemed me to the cross. Free from death and from the chains, I am transformed by your love. So here I am, coming to your presence, Lord. Praise your name and worship you with all my life. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me your ways. Holy Spirit, In the trials and in distress, you are God above the storm. Still and safe within your hands, I am yours, forever. Yes, Lord. So here I am, coming to your coming to your presence, Lord. Praise your name. Praise your name and worship you with all my life. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me your ways. Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me your ways. Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and His peace last forevermore. Let the fire Let the fire of the Lord burning inside Let out. His joy Let His joy and His and His peace peace last forevermore. Let the fire Let the fire of the Lord burning inside out. Let His joy and
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, fill my heart, light up the holy fire as we walk. Holy Spirit, stir my soul and teach me in your way. Biarlah hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, pimpinan Roh Kudus Tuhan, yang memimpin kami Tuhan di dalam setiap langkah kami, yang memimpin kami di dalam pemikiran kami, yang memimpin di dalam perkataan, yang memimpin di dalam segala perencanaan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan semangat, antusiasme akan Engkau Tuhan. Dan biarlah api terus menjalar dan bisa menebarkan di sekitar kami Tuhan. Ada kebangkitan yang baru, semangat yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara di tengah-tengah kami mulai firman yang akan diberitakan Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, dimanapun kita berada semuanya. Mari bersama-sama katakan, amin, amin. Saudaraku yang kekasih, selamat pagi dan selamat tahun baru kembali 2021. Kita mengawali tahun ini saudaraku dengan penuh percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudara yang kekasih, mengawali tahun 2021 ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua dan membekali kita
bagaimana kita mengawali tahun ini dan menjalani tahun ini dengan penuh antusias kepada Dia. Saya meyakini dan saya percaya, saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema tahun ini bagi kita semua adalah blessing atau berkat Tuhan. Kenapa saya ingin saudara semua, saudara dan saya, kita semua belajar tentang berkat Tuhan? Karena saudaraku, ternyata Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Dan tidaklah salah jika kita berbicara dan kita, saudaraku, mengambil berkat itu. Karena itu sudah disediakan oleh Tuhan. Mari kita membacanya Bapak Ibu Saudara di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut di atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Ayat yang ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat yang 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, rasanya kata-kata ini tidak terlalu asing di telinga kita. Setiap akhir ibadah hari Minggu, kita selalu mendengar potongan kalimat berkat Tuhan ini. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Pada waktu masuk, pada waktu keluar. Diberkati buah kandunganmu, keturunanmu, anak cucu kita. Sepertinya berkat ini saudaraku setiap minggu, setiap waktu pasti saudaraku diingatkan dan disampaikan kepada setiap saudara dan saya dan kita semua. Kenapa? Ini bukanlah sesuatu hal yang rutin yang harus dilakukan. Bukan juga sebagai pengingat. Namun ini adalah janji Tuhan yang harus disampaikan. Dan kita sebagai umatnya yang atasnya namanya disebut, yang kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan,
Kita berhak, saudaraku, untuk menerima janji berkat Tuhan ini. Namun Bapak Ibu Saudara, ada dua hal syarat utama agar kita menerima segala berkat Tuhan yang telah dijanjikan ini. Tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua, saudara dan saya, harus mengalami berkat janji Tuhan ini. Karena sepanjang tahun 2021 ini tidak akan sama seperti tahun 2020 yang pernah kita lewati. Tahun ini adalah tahun di mana berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu ada syaratnya, ada kondisinya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari, yaitu mendengarkan firman dengan baik. Sekali lagi, mendengarkan firman dengan baik Bapak Ibu Saudara. Mendengarkan firman itu, saudaraku, harus dengan sungguh-sungguh dengan baik. Bukan dengan asal-asalan. Sehingga kita benar-benar mengerti apa yang dimaksudkan olehnya. Apa yang dikehendaki oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan firman bukan hanya saja seperti hal-hal yang rutin yang kita lakukan setiap hari Minggu. Mendengarkan khotbah bukan mendengarkan firman, saudaraku. Berbeda antara mendengarkan firman Tuhan dengan mendengarkan khotbah. Khotbah adalah uraian daripada kebenaran firman Tuhan. Namun kebenaran firman Tuhan itu sendiri adalah bagaimana relasi kita dengan Dia. Di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita belajar bagaimana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik ini. Kita belajar. Karena sama seperti anak yang sekolah, kita perlu mendengarkan instruksi dan mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah dengan baik. Demikian pula setiap kita, saudara dan saya, perlu untuk mempelajari apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, haruslah kita mengerti dengan benar. Sehingga kita tidak salah tafsir, kita tidak salah mengerti. Kita tidak sekedar hanya main caplok dan ambil bagian yang kita suka dan yang tidak suka kita tidak ambil. Kita harus mengerti konteksnya. Kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah melakukan firman dengan setia. Ya, melakukan firman itu, saudaraku, sekali lagi, kalau tadi kita mendengar dengan baik, keseluruhan, bukan yang kita suka saja, melakukan firman juga demikian. Bukan yang sanggup yang kita lakukan, tetapi kita pun belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, firman-Nya. Belajar untuk taat. Belajar untuk melangkah dengan setia. Apa itu kata setia, saudaraku? Kata setia artinya berbicara mengenai tentang konsistensi. Konsistensi, saudaraku, dari waktu ke waktu. Dan ukurannya setia atau tidak setia adalah hidup kita. Sepanjang hidup saudara dan saya, itu adalah ukuran setia. Jadi saudaraku, bukan pada waktu senang, pada waktu kita diberkati, kita melakukan firman. Tetapi pada waktu kita merasa dalam lembah-lembah, mungkin bayang-bayang maut atau lembah kekeringan atau padang gurun, saudaraku, kita tidak menjadi pelaku firman yang setia. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan kebenaran firman itu dalam setiap kondisi dan situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kekasih, nampaknya dua hal ini, syarat utama ini sepertinya mudah dan gampang. Karena apa? Karena hanya dua syarat saja. Saudaraku kasih, pagi hari ini kita ingin mempelajari lebih dalam. Bagaimana dua syarat ini, yaitu mendengarkan dengan baik dan melakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan, bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bisa memperoleh janji berkat firman Tuhan ini.
Bapak Ibu Saudara, yang terpenting di dalam hal ini adalah sikap yang berkenan. Mari kita baca bersama-sama. Sikap yang berkenan. Ya, saudaraku, mendengarkan dan melakukan itu tidak bisa sembarangan. Kita perlu sikap yang berkenan kepada Tuhan dalam kita mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mempelajarinya bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Setidaknya pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 sikap yang berkenan kepada Tuhan agar kita mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukannya dengan sukacita dan dengan gembira hati. Mari kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-47. Saya menyarankan setiap Bapak Ibu Saudara untuk membaca pasal-pasal ini. Pasal 28, 29 sampai pasal yang ke-30. Namun saya ingin saudara membacanya bersama dengan saya ayat yang ke-47 ini. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. Dengan apa saudaraku? Dengan sukacita dan gembira hati. Walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kelimpahan ada dalam satu kondisi di mana bangsa Israel pun diberkati berlimpah. Namun mengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan dikatakan tidak dengan gembira dan suka hati. Bapak Ibu Saudara, mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu harus dengan gembira dan sukacita. Dengan sukacita dan gembira hati. Artinya saudaraku tidak merasa terpaksa. Tidak dengan ngedumel. Apalagi seperti bangsa Israel pada kebiasaannya di padang gurun, apa saudaraku, bersungut-sungut. Melakukan sih melakukan. Kelihatannya setia. Rajin. Namun kerajinan kita jadi kerajinan yang bersifat agamawi. Bukan yang didasari saudaraku dengan gembira dan antusias sukacita. Gembira hati. Ada bedanya saudaraku antara orang yang gembira hati melakukan dengan orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa saudaraku senyumnya senyum palsu. Tepuk tangannya tepuk tangan yang dipaksakan. Bahkan mengangkat tangannya saudaraku hanyalah seperti bagian daripada ibadah. Nyanyian yang dinyanyikan adalah nyanyian seperti yang lirik-lirik hafalan. Bukan seperti penyembahan yang dari hati kita. Bapak Ibu Saudara, kata gembira, hati dan sukacita, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud pada waktu membawa tabut Allah ke Yerusalem. Ke kota Daud pada waktu itu. Bagaimana sukacitanya dia. Dia menari-nari di depan saudaraku, tabut Allah itu. Karena dengan sukacita dan gembira hati, antusias menyambut Tuhan, mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan saudaraku ada yang mengejeknya bahwa sepertinya Raja Daud itu seperti raja yang gila. Namun Raja Daud berkata, kalau ada yang lebih daripada ini, aku pun akan melakukannya demi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melakukan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan gembira. Dengan gembira hati, dengan sukacita. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan ibadah bukan dengan terpaksa. Apalagi hanya untuk sign in and sign out. Itu bukanlah seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa peribahasanya, jangan seperti kita ini habis manis sepah dibuang. Kita hanya inginkan yang baik berkat Tuhannya saja. Tetapi ibadah kepada Tuhannya kita lakukan dengan asal-asalan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Sikap hormat ini penting saudaraku untuk kita mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-58.
Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan jika engkau tidak takut akan nama yang mulia yang dahsyat ini, yaitu akan Tuhan Allahmu, nama Tuhan Allah. Takut akan nama yang mulia. Takut di sini saudara bukannya seperti orang yang ketakutan seperti melihat binatang buas, saudara, bukan. Yang kalau saudara sepertinya siap-siap untuk diterkam, bukan. Namun ini berbicara mengenai tentang bagaimana sikap yang hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melakukan kata hormat ini, takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan, kita perlu belajar seperti Daniel pada waktu itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kitab Daniel kita bisa melihat ya, bagaimana Daniel, saudaraku, melakukan ibadahnya itu dengan rasa hormat. 3 kali dalam sehari dia menghadap Tuhan, sembahyang. Karena saudaraku, hormatnya dia kepada Tuhan. Dia tidak menaruh hormat kepada yang lain. Sekalipun dia ditakut-takuti, sekalipun dia saudaraku mendapat ancaman, tetapi dia melakukan ibadahnya karena dia menghormati Tuhan. Dia melakukan kebenaran firman, saudaraku, bukan karena kondisi. Karena pada waktu itu bangsa Israel, saudaraku, dalam masa pembuangan. Nah, namun saudaraku, dalam kondisi terjepit dan kondisi yang tidak mengenakan pun, saudaraku, dia tetap hormat kepada Tuhan. Hormat karena dia percaya, hormat karena dia telah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, karena dia tahu siapa Allah yang sesungguhnya yang dia sembah. Sampai-sampai saudaraku, Daniel pernah mengatakan, aku yakin dan percaya Tuhan sanggup menolongku. Namun jika Tuhan tidak menolong aku, sekali-kali pun aku tidak akan menyembah kepada Allah lain. Wow, saudaraku, betapa percaya dan imannya kepada Tuhan begitu kokoh. Rasa hormatnya dan kagumnya akan Tuhan itu tidak tergantikan dan tergoncangkan dengan kondisi dan situasi apapun yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, hari-hari ini kita diperhadapkan untuk kita mengambil keputusan. Apakah kita tetap mau setia hormat kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi, atau kita berubah setia kepada Tuhan. Jangan kita lagi mengandalkan kepada yang lain. Apapun yang dapat kita andalkan tidak ada artinya selain kita mengandalkan hidup ini kepada Dia yang patut kita hormati, yang patut kita andalkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memandang Tuhan dengan rasa hormat, dengan rasa kagum. Demikian juga sikap kita di dalam kita beribadah pun, saudaraku, perlu kita tingkatkan. Saya meyakini tata cara bagaimana kita bertemu dengan orang yang kita hormati pasti ada aturannya. Demikian juga jika kita ingin beribadah kepada Tuhan pun, saya sangat meyakini pasti kita akan melakukannya dengan rasa hormat. Mari kita melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Belajar untuk datang tepat waktu misalnya. Itu adalah salah satu bagaimana kita menghormati Tuhan. Agar kita bisa beribadah dengan gembira dan sukacita kepada Tuhan. Saudaraku, jangan lupakan poin yang ini. Kita belajar untuk hormat kepada Tuhan dalam melakukan, dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya juga di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Kita tahu bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, kata Tuhan, dan engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan ini. Apa berkat Tuhan bagi kita? Kita sudah mempelajarinya, kita sudah membacanya. Apa firman Tuhan yang Tuhan sampaikan
pada hari itu. Mari kita membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat yang ke-13, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Mari kita membacanya ayat 14 ini bersama-sama. 3, 4. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sangat dekat, saudaraku. Di mana hanya satu jengkal saja, yaitu antara mulut dengan hati, saudaraku. Sangat dekat di mulut kita dan di hati kita. Itu artinya, saudaraku, segala kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, saudaraku, sudah ada di mulut setiap hari. Namun kita perlu merenungkannya di dalam hati ini agar kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau orang bilang, saudaraku, not just lip service, but we can deliver with the whole heart. Di dalam segenap hati kita. Kita melakukannya itu, saudaraku, dengan sungguh-sungguh. Kebenaran firman itu tidak jauh, katanya. Apa yang tadi baru saja kita baca, bukan di langit, bukan di seberang laut, bukan di mana-mana. Kita nggak perlu harus melewati journey yang begitu panjang dan begitu banyak sekali cobaan-cobaannya mungkin. Kita hanya, saudaraku, sedekat mulut dan hati kita saja. Sudah banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar melalui telinga kita. Bahkan mulut kita membacanya firman Tuhan itu siang dan malam, siang dan malam. Kita juga merenungkannya bukan hanya di pikiran kita, namun juga di dalam pikiran hati kita. Firman Tuhan mengatakan, sedekat mulut dan hatimu, demikianlah aku akan mengukir firman-Ku di dalam loh-loh hatimu, kata Tuhan. Bukan lagi di loh batu seperti pada waktu Tuhan menyampaikan 10 perintah Tuhan kepada Musa. Namun hari ini, setelah kita percaya kepada Kristus Tuhan, Dia menaruh kebenaran firman-Nya dan menuliskannya di dalam loh hati kita masing-masing. Sehingga hati kita dapat mudah tersentuh. Hati kita tidak menjadi keras seperti batu, tetapi kita dilembutkan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yang terakhir, bagaimana sikap kita agar berkenan kepada Tuhan dalam mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan adalah dengan cinta kepada Tuhan. Poin yang ketiga ini, saudaraku, sungguh amatlah sangat penting. Kita harus melakukannya dengan cinta kepada Tuhan. Mari kita membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Saudaraku, menurut saya secara pribadi, saya mendengar ayat ini, hati saya menjadi sedih. Karena Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Dia.
Sesungguhnya saudaraku, kita perlu untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan cinta kepada Tuhan, bukan karena diperintahkan, tetapi karena kita sungguh-sungguh benar-benar mengalami. Bukankah selama ini kita sudah mengalami kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada bedanya loh. Bahkan sangat jauh bedanya. Kalau kita melakukannya itu dengan cinta, dengan kita melakukannya tanpa ada cinta di dalamnya. Seorang ibu misalnya, saudaraku. Saya melihat istri saya setiap hari melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang berulang-ulang. Mencuci baju yang sama, dari minggu ke minggu, keranjangnya sama, deterjennya sama, mesin cucinya sama. Kasih makanan, saudaraku, menyediakan yang terbaik buat anak-anak dan keluarganya. Suami dan anak-anaknya, ingredientnya sama, resepnya sama, caranya sama. Rasanya pun saudaraku konsisten, sama. Bahkan kadang-kadang saudaraku, seorang ibu bisa bingung menyediakan makanan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa bingung? Karena dia ingin selalu memberi yang terbaik. Saudara, tidak ada rasa bosan jika kita melakukannya dengan cinta. Tidak ada rasa jenuh jika kita melakukan itu dengan cinta. Dengan kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Apalagi Bapak Ibu Saudara, jika melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita mencintai Dia, mencintai Tuhan. Saya meyakini bagaimana kita bisa melakukan kebenaran Tuhan dengan setia. Kata kuncinya adalah kita mengalami cinta Tuhan sehingga kita bisa mengasihi dan mencintai Dia. Sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikannya, kita melakukannya tanpa jenuh dan bosan. Tanpa saudaraku lelah untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Seorang anak yang mengasihi papa dan mamanya, dia belajar untuk menyenangkan hati papa mamanya. Saya ingat saudaraku, setiap kali anak saya melakukan sesuatu, dia selalu berkata akhirnya, "Dad, apakah saya baik? Am I good today?" Dia ingin selalu dapat evaluasi apakah dia baik di mata saya. Dan seringkali saudaraku, kadang-kadang ada pertanyaan yang menggelikan. Dia sering membandingkan, papi lebih sayang mana? Aku atau burung-burung yang sering dia lihat di taman? Tentu saja saya mau ketawa geli. Saya bilang, pastilah papi dan mami pasti sayang kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu, Kenneth. Lalu dia tanyakan lagi, lebih sayang mana, papi atau Kenneth atau dia punya barang-barang, toys atau apapun? Pastilah saudara, kita mengasihi anak kita jauh melebihi dari segala-galanya. Saudaraku, seorang anak saja bisa selalu menanyakan kepada orang tuanya apakah papa mamanya mengasihi dia. Apakah dia cukup baik hari itu untuk bisa berkenan. Saya rasa saudaraku, melalui perenungan ini saya juga belajar. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apakah saya cukup baik di pandangan mata Tuhan sehingga Tuhan disukakan. Mungkin saya perlu berkata kepada dia, kepada Bapa di surga, Bapa, am I good enough? Apakah saya cukup baik Tuhan di pandangan matamu? Apakah saya bisa menyukakan Tuhan? Dan saya, saudaraku, meyakini jika kita melakukannya dengan rasa cinta, hasilnya jauh akan berbeda. Begitu pula saudaraku, apa yang Tuhan lakukan di kayu salib bagi kita, itu semuanya karena cinta.
Dia datang ke dunia, dia mati kayu salib buat saudara dan saya karena cinta. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita semuanya. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Karena dia begitu mengasihi kita. Demikianlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Begitu besarnya kasih Allah akan kita semua, akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Supaya kalau kita percaya kepadanya, kita tidak beroleh binasa. Saudara, alamilah cinta Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak akan mungkin dapat mengasihi dia tanpa kita mengalami kasihnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini di awal tahun 2021 ini, mari kita mengalami cinta Tuhan terlebih dahulu. Ingatlah akan kasihnya, ingatlah akan setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah dia sungguh baik? Dia amat baik dan dia sangat amat sungguh baik. Sehingga kita meyakini saudaraku, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kalau dia berjanji untuk selalu memberi yang terbaik kepada kita. Mari pagi hari ini saudaraku, kita mendengar, kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan yang berkenan kepada dia. Kita belajar 3 hal ini saudaraku pagi hari ini. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya saudaraku dengan sukacita dan hati yang gembira. Kita melakukannya dengan rasa hormat kepada dia. Dan yang terakhir, jangan lupakan hal yang terpenting ini. Kita melakukannya dengan cinta kepada dia. Cinta kepada Tuhan. Saya berdoa, saya percaya jika kita bersama-sama melakukan hal ini sepanjang tahun 2021 ini, the year of blessing, di mana berkat Tuhan pasti akan kita alami dalam kehidupan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan rahmat-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kami ya Tuhan kepada janji-Mu bahwa kehidupan kami akan mengalami berkat Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Kami mengaminkan dan kami meyakini bahwa ini adalah tahun kami mengalami berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami, disiplinkan hidup kami ya Bapa, agar kami melakukannya dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami. Yang menemani setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa hormat pujian kepada Tuhan. Mari yang setiap percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yeay! Angkatlah, angkatlah
khawatir. Dia yang sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan memuji Dia. Katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace, sekali lagi katakan. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on. Great is our God. Sorak-sorai bagi Allah yang besar dan dahsyat. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengembalikan persembahan Bapak Ibu kepada Tuhan melalui Gereja MDC Surabaya. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita di sepanjang minggu yang ada di depan kita. Sehingga dalam apapun yang kita buat, dalam apapun yang kita kerjakan dan usahakan, kita boleh melihat kuasa Tuhan, tangan Tuhan turut bekerja dan membuat berhasil kehidupan kita. Biarlah anak-anak kita diberkati dalam studi mereka dan dalam kesehatan kita pun Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dalam doa, dan mari sama-sama kita arahkan hati kita. Kita bawa semua hidup kita dan harapan kita di sepanjang minggu ini kepada Dia saja. Mari sama-sama Bapak Ibu, kita satu hati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa kuasa firman-Mu itu akan terus bekerja dalam hidup kami dan menguatkan percaya kami dan hati kami kepadamu. Bersyukur untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mengembalikan ya Tuhan persembahan mereka kepadamu melalui gereja ini. Aku berdoa biarlah Tuhan Engkau ya Tuhan menyatakan ya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Bahwa setiap benih yang kami tabur itu akan bertumbuh ya Allah, dan kami boleh diberikan kepercayaan untuk menuai ya Tuhan dengan berkat-berkat yang daripadamu ya Bapa. Dan berdoa juga menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu yang ada di depan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Jagai kami semua, jagai keluarga kami. Kami juga minta Tuhan pertolongan-Mu dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan. Tetap berikan kepada mereka semangat dan berikan sukacita dalam hati mereka. Dan lebih daripada semuanya itu ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, topanglah kami di sepanjang minggu ini. Sehingga kami semua ya Tuhan boleh tetap terus melakukan apa yang benar. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita arahkan hati kita kepada Allah. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Allah, tanda kita percaya bahwa berkat yang daripada Allah Bapa,
berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan untuk berlaku setia di hadapannya dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Hai dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Dialah Raja di atas segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dan dahsyatnya nama Yesus. Amin. Setiap kita bersama-sama katakan, betapa hebat, Betapa kuat, Amin. dahsyatnya Dia dahsyat. Allah kita. Dia dahsyat. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan.